Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Wakuama di Toiba TV. Hampir sepekan sudah video saya di channel ini tercedar. Saya bukan berdiam diri. Saya sedang mengumpulkan banyak informasi untuk video-video saya di channel ini. Masih soal Jam'an Nur Khatib Mansur atau masih terkait dengan Jam'an. Hari Selasa yang baru lalu, tanggal 4 Oktober 2022, saya menemani seorang teman yang sedang mencari lokasi tanah di sekitar kota Purwakarta. Kami akhirnya mampir di pesantren Darul Mansur di Wanayasa, Purwakarta. Darul Mansur ini di Wanayasa ini sama-sama dipublikasikan oleh Jam'an pada awal tahun 2021 lalu, di mana Jam'an mempublish dua pesantren Darul Mansur. Yang pertama di Wanayasa Purwakarta ini, yang satunya lagi berada di Rumpin, Kabupaten Bogor. Soal Darul Mansur yang berada di Rumpin, Kabupaten Bogor, sudah saya hadirkan bagaimana keadaannya saat ini di video terdahulu. Dan pesantren Darul Mansur di Wanayasa ini juga sudah pernah saya tulis situasinya, keadaannya pada kunjungan saya pertama pada awal tahun lalu juga. Bisa saudara-saudara ikuti di toiba.com yang linknya nanti saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Saudara-saudara, pada hari Selasa kemarin mampirlah kami di pesantren Darul Mansur. Kebetulan di sana sedang berlangsung proses belajar mengajar, sehingga pintu gerbang Darul Mansur sengaja ditutup. Ya, semua sekolah begitu. Jika sedang berlangsung proses belajar mengajar, tentu mereka tidak ingin diganggu oleh pihak luar. Saya menyadari ini sehingga tidak perlu saya masuk ke dalam, tidak perlu bertemu dengan pengelolanya, guru-gurunya maupun santri-santrinya, karena memang mereka sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar. Tetapi saya bertemu dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu ini adalah RW di lokasi tempat pesantren itu berdiri. Pak Wahyu juga adalah security di Darul Mansur. Dari Pak Wahyu ini saya dapat informasi, diantaranya Pak Wahyu mengatakan kepada saya bahwa pesantren itu yang lokasi tanahnya sekitar 1 hektar itu awalnya, dan juga mungkin sampai saat ini menurut Pak Wahyu tetap dimiliki oleh Pak Budi Harta Winata. Siapa Pak Budi Harta Winata ini? Banyak publikasi sudah yang kita baca, yang kita lihat video-video beliau bersama Jam'an, atau video dia sendiri dia bicara soal Jam'an Nur Khatib Mansur. Kita berkesimpulan bahwa juga Pak Budi Harta pernah membuat perusahaan bersama-sama dengan Jam'an, yang pernah saya hadirkan di channel ini juga videonya. Kita berkesimpulan bahwa Pak Budi Harta Winata dan Jam'an Nur Khatib Mansur adalah dua orang yang bersahabat. Pak Wahyu ini adalah orang selain RW di situ juga berasal dari atau keluarga pemilik tanah di lingkungan Darul Mansur. Kepada saya, Pak Wahyu mengaku bahwa lahan atau tanah seluas kurang lebih 1 hektar di seberangnya Darul Mansur itu adalah milik keluarga dia. Kepada saya, Pak Wahyu mengatakan bahwa Pak Budi Harta Winata itu sudah membeli tanah lokasi Darul Mansur itu sekitar tahun 2016, yang memang awalnya menurut Pak Wahyu diniatkan Pak Budi untuk mendirikan pesantren. Memang lokasi itu kalau dijadikan pesantren sangat bagus, alamnya cukup asri dan
jalannya cukup bagus, transportasinya mudah dan tidak terlalu jauh dari kota Purwakarta. Sebelum Pak Budi Harta membeli tanah itu, menurut Pak Wahyu di situ sudah ada kebun cengkehnya, sehingga orang mengenal lokasi itu sebagai kebun cengkeh. Yang kemudian oleh Pak Budi Harta, kebun cengkehnya tetap dirawat, dipelihara. Juga beliau membangun restoran atau rumah makan di situ yang diberi nama Kebun Cengkeh. Di lokasi itu juga oleh Pak Budi Harta dijadikan lokasi perkemahan bagi anak-anak pramuka. Mungkin sekarang ya, mungkin masih boleh dipakai untuk berkemah. Tapi tahun lalu dalam kunjungan saya itu saya masih melihat ada kemah-kemah pramuka, walaupun sudah lokasinya sudah banyak ditanami sayuran, pohon-pohon dan lain sebagainya. Restoran Kebun Cengkehnya Pak Budi Harta ini terkena imbas dari pandemi, sehingga berhenti operasi di awal pandemi tahun 2020. Situasi ini juga terjadi pada banyak sekali rumah makan atau restoran di tanah air. Begitu memasuki pandemi, maka bisnis rumah makan juga lesu. Mungkin karena sebab itu Pak Budi Harta kemudian menggandeng Jam' Nurudin Mansur, lalu mereka sama-sama mendirikan pesantren tahfidz yang bernama Darul Mansur, yang diniatkan untuk mendidik para penghafal Quran atau hafidz. Saudara-saudara, di awal tahun lalu ketika kunjungan saya itu, saya mendapat informasi, ketika itu belum ada proses belajar mengajar, yang baru ada proses penerimaan santri baru. Itu kalau saya nggak salah catat itu masuknya itu sekitar 5-8 jutaan. Itu juga dikonfirmasi oleh Pak Wahyu bahwa angka itu benar adanya, sekitar 5 atau 6 jutaan, paling tinggi 8 jutaan tahun itu. Tapi sekarang menurut Pak Wahyu angka itu sudah diturunkan sampai hanya sekitar 2 jutaan. Muridnya juga belum terlalu banyak menurut Pak Wahyu, belum sampai angka 100-an. Tapi proses belajar mengajar itu sudah saya lihat. Tahun lalu itu saya mendapat informasi dari security situ juga, tapi bukan Pak Wahyu, bahwa sedianya bangunan di sebelah kanan atau sebelah utaranya itu akan dijadikan masjid dan asrama santri. Tapi kemarin itu saya belum lihat bentuk masjidnya, tapi bangunan itu sudah ditempati mungkin oleh santri sebagai asrama dan sebagainya. Pak Wahyu mengatakan kepada saya bahwa ada pergantian kurikulum. Dari tadinya ditekankan pada hafidz atau menghafal Quran, sekarang ada penyesuaian sehingga lebih ditekankan pada pembacaan atau belajar membaca kitab kuning yang oleh Pak Wahyu disebut tamyiz. Saya juga tidak bertanya lebih jauh apa yang dimaksud dengan tamyiz, tapi Pak Wahyu hanya mengatakan ditekankan pada bagaimana santrinya bisa membaca kitab kuning. Ini tidak terkonfirmasi dengan pengelolanya. Saudara-saudara, jika saja Bapak Ibu ingin memasukkan anak-anaknya di pesantren Darul Mansur Wanayasa Purwakarta ini, ya tentunya harus meneliti bagaimana kurikulumnya, bagaimana proses belajar mengajarnya, bagaimana hidup dan kehidupan para santri di dalam asrama. Juga yang terpenting adalah bagaimana keuangannya. Apakah guru-gurunya adalah penghafal Quran atau tidak. Juga bagaimana keberhasilan Darul Mansur Wanayasa selama ini mendidik santri-santrinya menjadi penghafal Quran. Apakah sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau tidak. Ini sesungguhnya tidak
berlaku saja pada pesantren Darul Mansur, tapi berlaku untuk semua pesantren atau lembaga pendidikan yang sekiranya kita berkeinginan untuk memasukkan anak-anak kita dalam lembaga pendidikan yang bernama pesantren tersebut. Sekali lagi, penelitian ini harus dilakukan oleh semua orang tua dan berlaku bagi semua lembaga pendidikan. Terakhir, saya dengan Pak Wahyu, memang saya tidak mau masuk ke dalam karena memang sedang belajar. Anak-anak sedang belajar, guru-gurunya sedang mengajar, jadi nanti kehadiran kita akan mengganggu. Perjalanan kemudian kami lanjutkan. Saudara-saudara, yang berikut masih kita berbicara soal program pembibitan penghafal Al-Quran atau PPPA-nya Jam'an Nur Khotim Mansur yang berada dalam naungan Yayasan Darul Quran Indonesia, juga dimiliki oleh Jam'an Nur Khotim Mansur. Begini, setelah video saya yang berjudul Ada Lembaga Pengumpul Dana ZIS milik Yusuf Mansur, judul ini sudah saya edit, beredar. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video terdahulu, ada yang berkeberatan dengan kata mesin pengumpul uang, walaupun dalam mesinnya saya beri kata tanda kutip, yaitu orang yang bernama Nanang, yang mengaku bernama Nanang. Pak Nanang ini mengirim saya pesan lewat nomor WhatsApp dia 0811256 sekian. Pak Nanang ini nanti fotonya boleh saya tampilkan di sini. Belakangan saya juga melihat bahwa Pak Nanang ini adalah dalam foto profil dia, di situ dia tampilkan Dako Travel. Situ dia sebagai marketingnya yang juga beralamat di Ciledug, Tangerang. Begini, pada tanggal 27 September, Pak Nanang mengirim saya pesan keberatan dia terhadap judul itu, yang meminta saya memberikan klarifikasi. Saya sebenarnya bingung juga apa yang perlu saya klarifikasikan, tapi itulah yang saya sampaikan pada video sesudahnya. Saya menjelaskan soal apa itu mesin dan pengumpulan uang. Saya sudah sampaikan dalam video itu. Pak Nanang itu menjelaskan bahwa saya sesungguhnya tidak mengerti secara detail apa itu keberadaan, peranan, dan prestasi-prestasinya PPPA ini. Saya kemudian kepada Pak Nanang, saya meminta agar Pak Nanang bersedia saya videokan, saya wawancara, dan Pak Nanang berbicara soal keberadaan, soal peranan, soal prestasi PPPA yang merupakan lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah ini, agar masyarakat penonton Thoibah TV bisa jelas keberadaan dan peranan serta prestasi-prestasi PPPA dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan lain sebagainya. Sayang, Pak Nanang ini tidak mau tampil di video saya. Saya kemudian kepada Pak Nanang saya mengatakan bahwa Pak Nanang, saya dalam waktu dekat akan berkunjung ke Cirebon. Saya akan mampir di PPPA Cirebon. Di sana mungkin saya dan Pak Nanang bisa bertemu di sana, dan Pak Nanang sekaligus bisa memberikan penjelasan-penjelasan soal apa dan bagaimana PPPA-nya Yusuf Mansur ini. Pak Nanang bertanya kepada saya pada tanggal 28 September, kapan mau ke Cirebon? Saya balas bahwa nanti sehari sebelum saya ke PPPA Cirebon, saya akan kabari Pak Nanang. Semoga kita bertemu di sana. Dan saya tepati janji saya pada tanggal 4 Oktober yang kemarin, setelah dari di pesantren Darul Mansur Wanayasa Purwakarta, saya pada jam 1 siang saya mengirim pesan kepada Pak Nanang. Saya informasikan bahwa besok hari Rabu tanggal 5 Oktober saya akan bertandan dan bersilaturahmi ke PPPA Cirebon, dan Pak Nanang kita bisa bertemu di sana. Andai Pak Nanang nggak ada, bolehlah pimpinan dan atau orang yang mewakili pimpinan PPPA Cirebon bisa bertemu saya dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Saya videokan dan saya siarkan di sini.
Sayang sekali Pak Nanang itu berkata kepada saya, WA-nya masih saya simpan, bahwa pimpinan telah menginstruksikan kepada seluruh cabang-cabang PPPA agar jangan menerima apalagi melayani saya. Tak apalah, saya bilang ke Pak Nanang, ya itulah Pak Nanang, makanya saya perlu ke sana untuk Anda menjelaskan kepada saya dan kepada pemerhati channel ini. Hari Rabu jam 9 lewat, saya sampai di kantor PPPA Cirebon. Saya masuk, saya memberi salam. Setelah salam saya dijawab oleh seseorang yang belakangan mengaku bernama Abdul. Dia langsung mengenali saya. Langsung dia bilang bahwa dia minta maaf dan dia mengatakan kepada saya bahwa ini Pak Darso ya? Iya betul. Langsung dia mengatakan bahwa minta maaf, dia tidak bisa menerima dan melayani saya. Padahal saya belum menyampaikan apa maksud saya gitu kan. Di situ selain Pak Abdul ada seseorang lagi bernama Pak Wirianto atau Marianto. Kalau saya salah, mudah-mudahan saya nggak salah nanggap. Dan satu lagi bernama Pak Ambar. Bapak bernama Wirianto atau Marianto ini merekam saya tanpa izin kepada saya, tapi tak apa-apalah dia merekam saya. Jadi saya menawarkan kepada bapak-bapak itu bahwa jadi saya tidak bisa dapat apa-apa, tidak bisa. Saya mengatakan bahwa kita foto bersama, juga mereka tidak mau. Bagi saya adalah sebuah keanehan jika PPPA-nya Yusuf Mansur ini menginstruksikan kepada seluruh cabang-cabangnya agar tidak boleh menerima dan melayani saya. Sebuah keanehan, sebuah lembaga terhormat mengumpulkan zakat dan menyalurkan itu adalah pekerjaan yang terhormat ya, tapi tidak boleh menerima dan melayani saya. Keanehan juga jika pengurus-pengurusnya atau karyawan-karyawannya keberatan jika difoto. Ini kan lembaga terhormat, lembaga terbuka, lembaga terhormat, lembaga berwibawa, tapi kenapa tidak mau difoto? Apakah hanya untuk saya saja? Jadi kalau dalam penilaian saya, jika meminta penjelasan saja mereka keberatan, jika difoto saja mereka keberatan, apakah lagi nanti kita meminta laporan keuangan? Apakah lagi kita meminta data-data pengumpulan dan penyaluran zakat dan lain sebagainya? Karena itu saya rasa bolehlah saya memasang judul di video ini, ada apa dengan PPPA-nya Yusuf Mansur? Kalimat terusnya, sehingga saya mau mewawancarai mereka saja, mereka menolak. Padahal yang saya mintakan adalah mereka menjelaskan soal keberadaan, prestasi-prestasinya maupun perjuangan-perjuangan mereka dalam mengumpulkan, menyalurkan, dan menguatkan umat. Sehingga mereka difoto saja tidak mau. Tidak apa-apalah, itu urusan mereka. Tapi nanti satu waktu nanti saya akan meminta kepada pihak atau lembaga yang punya wewenang untuk menilai sikap PPPA-nya Jam'an Nur Khotib Mansur ini. Saudara-saudara, terima kasih banyak waktunya sudah menyaksikan video saya ini. Insya Allah saya tetap akan menghadirkan video soal orang-orang yang pernah berbisnis atau bekerja sama bisnis dengan Jam'an Nur Khotib Mansur. Juga masalah-masalah human interest lainnya. Terima kasih, saya Darso Arif Baku Ahmad, tetap menunggu informasi, saran, ide dan lain sebagainya di nomor WhatsApp yang saya sertakan dalam video ini. Yang belum melakukan subscribe itu saya minta agar di subscribe agar video di channel saya ini atau channel saya ini punya keberlangsungan yang lama. Terima kasih banyak. Saya Darso Arif Baku Ahmad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.